di bawah soalnya. Jadi saya coba di sini ini teman-teman ya saya pernah kita usah nggak maju. Nggak saya salah apa. Jadi teman-teman ini untuk kelas BPTIB 2, jadi Business Practice dan Technology Practice. Sebentar aja nanti saya jelaskan flow-nya. Tadi sempat sama teman-teman yang di sebelumnya, di sesi sebelumnya kita sempat jelasin juga tentang flow-nya. Jadi hari ini ada 3 materi, saya, lalu ada Bu Puji dan ada Bu Ratna. Dan kita akan membahas kira-kira selama semester ke depan ini apa yang kalian bisa expect di kelas Business Practice dan Technology Practice untuk kedua ini gitu. Jadi kalau teman-teman kemarin semester lalu sudah sempat melihat BB1 itu kan kalian diminta untuk belajar apa konten, jadi content creator. Coba kalian melihat gimana caranya membuat sebuah konten. Nanti di BB3 kalian kelihatan dari kakak kelas kalian ada pembuatan event kan gitu ya. Pembuatan event kemarin sempat kita mengerjakan FMW juga bareng-bareng di BB3 bentuknya event. Nah khusus di BB kedua ini kita sebenarnya banyak berfokus terhadap mencoba untuk membuat sebuah bisnis, kerangka bisnis. Jadi untuk bisnis creation-nya secara ide dan kita mau coba prototyping sendiri. Jadi ada 4 fase dalam kali ini BB4 ini, BB2 ini. Yang pertama itu ada di Explorer. Jadi kalian akan diminta untuk mengobservasi lapangan, mengidentifikasi masalah di sekitar kalian ini apa sebenarnya. Coba untuk memvalidasi validasi konsumen, tanya-tanya interview, dan harapannya sebenarnya teman-teman tahu apa sih yang kalian ini ada masalah di sekitar kalian, apa yang bisa kalian solve. Nah ini saya bertanya, yang teman-teman dari manajemen dan IBM boleh angkat tangan? Yang dari akuntansi, DKP, teknologi TI, dan DKP, DKSK terakhir. SK beberapa. Oke, terima kasih diangkatkan oleh temannya. Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat, kenapa kok kita mau masukkan ini ke BB2? Karena kita ini awalnya ya untuk membuat sebuah inovasi baru itu malah ide konten awalnya itu dari desain thinking itu berdasarkan dari IDEO, jadi sebuah perusahaan desain malahan di Amerika Serikat yang mereka ini mau mencari gimana caranya kalau membuat inovasi itu cocok dengan usernya, meminta feedback dan akhirnya mendapatkan masukan dari usernya. Dan kalau misalnya kita lihat teman-teman mau jadi IT, teman-teman jadi KP, teman-teman mau SK ataupun manajemen akuntansi, semuanya harus bisa untuk tahu proses ini seperti apa. Kalian nanti mau bekerja sendiri ataupun teman-teman mau kerja sama orang, perlu ada skill itu buat teman-teman mau identifikasi masalah, coba untuk inovasi. Jadi harapannya di semester ini kalian bisa mencoba untuk membuat dan melihat prosesnya sampai akhir. Sebenarnya kita mau apa? Fase keduanya kita membuat sesuatu, jadi the builder, merancang solusi, membuat prototype MVP-nya, jadi minimum viable product-nya. Yang paling kecil kalau kalian bisa coba itu apa? Untuk jasa pelayanan yang kalian punya, yang kalian mau bikin. Pengujian kalian di bisnis. Lalu di fase ketiganya, kalian menyusun sebenarnya sisi bisnisnya di mana. Percuma kalau inovasinya bagus, tapi terus kalian ternyata terlalu mahal, nggak bisa dijual, orang nggak mau, nggak ada yang tahu. Jadi gimana caranya kalian bisa menciptakan dari sisi bisnisnya itu, penyusunan pemasarannya, manajemen keuangannya, timnya gimana. Dan di fase terakhirnya kita sudah kayak optimalisasi produk, pembuatan video pitching, dan pameran besar yang bekerja sama dengan inkubator bisnis kita. Makanya nanti Bu Puji, ketua inkubator bisnis kita akan menjelaskan ke teman-teman biasanya bentukannya seperti apa. Gitu kira-kira. Angkutnya kepengen apa sih? Kita kepengen teman-teman bisa melakukan sesuatu bisnis apabila mau teman-teman lanjutkan nanti bekerja sama dengan IBIS boleh untuk semester depan. Kalau misalnya enggak, untuk semester ini aja tidak apa-apa juga. Jadi paling enggak kalian bisa sampai membuat prototype sampai melihat kira-kira ini layak apa tidak sebuah bisnis yang layak untuk dijalankan. Seperti itu. Jadi overall untuk fase pertama Explorer ini kita mau ada apa? Kita orientasi produknya. Jadi hari ini kita penjelasan sedikit mengenai flow-nya bagaimana. Kita lihat apa sebenarnya yang dicari oleh IBIS.
Untuk Inbi sendiri ada beberapa teman-teman kalian yang 2 semester lalu membuat sebuah bisnis, ada yang menjalankan dan sampai sekarang jalan sudah mendapatkan pendanaan juga. Jadi sebenarnya gimana buat kalian bisa sustainable biar bisa dapat pendanaan? Kalau mau lanjut boleh. Jadi sekarang jadi tanahnya Inbi juga. Kalau misalnya mau cari grant dan lain-lain, kalau mau ada pendanaan lebih, bisa juga ada program-program pemerintah atau program dari perusahaan yang bisa memberikan pendanaan buat teman-teman yang mau melanjutkan. Lalu nanti kita tidak eksplorasi masalah, jadi kita nyariin masalahnya apa, membentuk tim. Kali ini kita berharap teman-teman bisa dibentuk tim dari teman-teman yang berbeda prodi. Jadi kenalan nggak hanya prodi kalian doang. Jadi buat yang kemarin mungkin ada yang suka, ada yang enggak, kita apa? Kita coba kenalan untuk tahu dari pembelajaran itu seperti apa. Dan pertemuan ketiga kita validasi masalah, kita mempersiapkan kira-kira apa aja yang mau kalian tanyakan. Kita kemudiannya sebenarnya kita itu mau nyariin isu apa sih yang kalian mau selesaikan kok, yang mau kalian pecahkan itu apa. Setelah itu kita akan masuk ke fieldwork. Di fase 2-nya fieldwork kita agar lebih mudah, kita akan pergi ke CFD. Akan 3 kali, jadi CFD di Malang kita akan pergi 3 kali. Yang pertama kita validasi masalah, teman-teman mengumpulkan bukti pendukung lapangan, interview, wawancara 5 sampai di sini berapa? 10 sampai 15 orang per orangnya untuk kalian tanya masalahnya apakah masalahnya apa, bagaimana biasanya menyelesaikannya, gimana. Boleh apa? Pop-upnya TV. Yes, pop-upnya TV. Ada remote-nya. Terima kasih berikan order. Lalu setelahnya kita mengideasi bisnis, jadi kita menentukan ide final, analisis marketnya di mana. Ada nggak yang sudah berjualan? Yang sudah berjualan jadi kompetitor kan berarti jalan apa enggak? Apakah mereka mau udah banyak atau enggak pelanggannya, sudah lama kan? Product development, jadi merancang prototype atau MVP-nya. Setelah itu kalau sudah ada rancangan produknya dengan kalian akan mencoba untuk fieldwork yang kedua, menguji kelayakannya. Jadi kalian testing MVP dengan pengguna untuk mencari kritik. Kalau bisa kalian dapat masukan. Daripada ujian, nggak akan menambah value. Yang tanyanya bisa dikembangkan apa ya dari produk atau layanan saya. Yang kayak ide saya ini loh, kurangnya gimana? Lalu setelah itu ada UTS, kita progress milestone, nanti pitching problem solution fit dan evaluasi apakah cocok atau tidak secara bisnis bisa jalan atau tidak. Itu ke teman-teman internal. Lalu fase ketiga ini adalah teman-teman mencoba dalam sisi bisnisnya, go to market strategi gimana, menyusun strategi untuk pemasarannya. Jadi gimana caranya biar lebih efektif. Kita nyoba dari sisi financial managementnya, budgeting gimana, habit gimana. Kalau teman-teman tahu juga semester depan kan akan ada kegiatan untuk membuat event. Jadi kalian latihan dulu di sini untuk perancangan itu gimana sih, budgeting gimana, pengelolaan keuangan itu gimana. Penting ya, penting nggak pengelolaan keuangan? Penting banget. Buat diri sendiri pun penting ya. Kalau kalian punya uang sisa 1 bulan, kita harus direncanakan 1 bulan ini gimana caranya biar saya punya tabungannya. Financial management, terus kita organizational design, nanti kita manajemennya gimana, kebutuhan SDM kalian apa. Kalau kalian merancang sebuah layanan untuk mendesain, kalian punya orang yang jago desain nggak? Misalnya, cocok nggak SDM yang diperlukan apa? Ada nggak yang bisa jadi CFO-nya, nggak ngurusin keuangannya, ada yang oke nggak? Pembagian perannya gimana? Baru setelah itu kita masuk ke pembelajaran kerja sama tim dan gimana caranya kalau depannya mau kalian kembangkan itu mau seperti apa. Berpikirnya untuk fase 3 ini kita ada business readiness. Jadi secara bisnis itu operasionalnya ready, kira-kira paling tidak secara flow-nya itu cukup ready. Dan yang fase terakhir itu nanti kita ada jawabannya, kita sekali lagi ada fieldwork di CFD. Jadi bakal ada market traction. Jadi kalian harus tanya, kalian coba untuk menjual produk atau jasa kalian. Nah ini yang sebenarnya hari ini kita mau bahas fieldworknya bentuknya seperti apa gitu. Jadi kalian coba menawarkan jasa pasar nyata apa enggak gitu. Kayak
mau nggak mereka beli produkmu? Misalnya kalian sudah bawa ada inovasi bikin misalnya masker khusus dari bahan alami tahu dan tempe misalnya ya. Kalian sekarang udah kayak tanya mau nggak kalian beli gitu? Mau nggak dibeli? Terus saya tanya kalau harganya misalnya 50.000 masih mau dibeli nggak? Jadi kalian harus tahu apakah terlalu mahal nggak? Kayak kalian membuatnya prosesnya gimana? Kalau terlalu mahal, apakah orang mau beli? Kemahalan atau enggak? Apa cukup murah? Lalu kita nanti akan ada presentation skill. Jadi kalian diminta untuk latihan pitching, pembuatan video presentasi bisnis. Dan yang terakhir kita ada koordinasi 1 kali sebelum nanti akan ada pamerannya yang kerjasama dengan Invis. Dan kali ini kita mau ada kerjasama dengan Kementerian UMKM juga untuk pitchingnya. Jadi acaranya kan cukup besar harapan saya. Dan kalian terpilih untuk bisa presentasi di depan teman-teman dari kementerian. Jadi 3 keywordnya. Yang pertama kalian jadi wartawan lah ya, memvalidasi masalah, nyari aturannya, nggak perlu jualan. Yang penting kalian tanya masalah kalian ini memang masalah beneran atau masalah yang dibuat? Real nggak? Ada kebutuhan nggak? Pertanyaan kuncinya, masalah yang paling nyebelin kalau lagi misalnya, kalau kamu tentang lari ya, apa masalah yang kamu tanya sama orang, masalahmu apa sih saat kamu lari, apakah ada masalah, biasanya apa? Kamu tanya dulu di sana, kamu jadi wartawan. Untuk fieldwork yang kedua, kalau kamu jadi interviewer, kamu jadi peneliti, kamu mau memvalidasi produk atau jasamu ini, intinya diterima nggak ya sama masyarakat? Apakah ada yang bisa diperbaiki, bisa lebih baik nggak? Dan apakah ini tadi aku bilang willingness to pay-nya, kalau ini harganya, misalnya aku punya produk baru, kalau ini mikrofon transparan misalnya, ini saya dijual, apakah orang mau beli kalau 100.000? Mau nggak beli kalau harganya lebih mahal? Ya kan itu. Willingness to pay-nya berapa? Yang terakhir itu baru kalian jadi entrepreneur, kalian mencoba untuk lihat benar-benar apakah ada minat di produk atau jasa kalian. Jadi kalian mau nyari lead generation, nyari di 10-15 nama dari orang-orang yang pembeli potensial. Nggak harus kamu langsung jualan, nggak harus. Kalau bisa jualan lebih bagus lagi. Tapi kalau memang kalian tidak bisa jualan, ya kan? Anggaplah ini seperti PO. Kalian tanya dulu ada tertarik nggak? Kalau ada tertarik nanti kita bikinkan, kita kirimkan seperti itu. Strateginya seperti pre-order. Jadi boleh pakai kupon diskon atau waiting list buat calon konsumen kalian. Jadi tujuan utamanya apa? Finding real customer sebelum launching. Apakah kalian mau launching atau tidak? Harapannya kalau kalian cocok dan bagus, launching. Silakan di launching. Kalau saya dibayarnya dengan teman-teman Invis. Kalau enggak ya buat pembelajaran misalnya lain-kali kalian mau melakukan ini. Jadi apakah boleh jasa? Pertanyaannya sangat boleh jasa. Misalnya kalian ada yang IT, kalian mau jasa boleh. Kalian mau produk juga boleh. Mungkin kalau jasa agak susah, teman-teman mungkin tapi tahu ya dari teman-teman yang di kafe di pameran tahun lalu ditunjukkan kalau aplikasi tunjukkan aplikasinya, pakai prototipe, pakai HP, pakai tablet, bisa kalian tunjukkan. Jadi bisa mungkin booking sistem, kalian bisa data testing, itu kalau misalnya kliennya. Kalau untuk barang, kalian contohnya harus kalian buat, realnya harus kalian buat, kalian tunjukkan realnya gimana. Kalian bisa bilang ini satu produk display, kalau misalnya mau beli, kalian harus PO misalnya gitu. Jadi kalian ya ceritakan agar orang itu masih percaya dengan kalian, jangan bilang ini untuk kuliah. Kita belum ada produk sama sekali, orang nggak mau beli. Tapi gimana caranya kalian mau belajar untuk meyakinkan? Oh ini kita masih produksi, nanti akan kita kirimkan karena ini produknya baru jadi misalnya. Dan maunya apa? Ya kita ada foto, misalnya ada benar-benar yang mau beli, ya harapannya kalian benar-benar bisa eksekusi. Kalau kalian mungkin dengan cerita dari kakak kalian, untuk BPTIP 3 tahun lalu kita melakukan PO untuk pembelian mie yang kemarin itu. Dan ada beberapa yang sudah PO, sudah dapat 50 order sebelum acara itu mulai. Jadi ini kalau bisa kalian coba untuk lakukan dengan dilanjutkan. Jadi ini nanti puncak pembelajaran, nanti puncak belajarnya tanggal Juli, ini jadi kegiatannya nanti saya
sedikit banyak akan dijelaskan oleh Bu Puji kolaborasinya bagaimana dengan inkubator bisnis, bentuknya gimana. Jadi buat teman-teman sebelum kita masuk ke Inbis, boleh kalau ada pertanyaan Pak. Tadi di kelompok sebelumnya ada pertanyaan berapa orang satu kelompok? 3 orang. 3 orang satu kelompok. Saya bertanya? Silakan boleh maksimal 3 pertanyaan. Yang masih. Tapi kalau enggak mungkin dilanjutin dulu aja boleh ya, Bu. Jadi buat teman-teman kita ini nanti akan dijelaskan adanya dengan Bu Puji dari Ketua Inkubator Bisnis kita dan saya itu Bu Ratna. Nanti akan menjelaskan tentang kurikulum dari World Money. Jadi kita ini materi-materi kita yang nanti akan kita di sini kita pakai dari World Money Foundation. Jadi foundation dari Amerika Serikat yang mereka mau untuk mencari ide bisnis yang bagus dan mereka ada pendanaan khusus bagi teman-teman yang terpilih. Tapi ya itu nanti untuk stage selanjutnya bisa lanjut sama mereka. Jadi sebenarnya saya persilahkan ke Ibu Puji. Kita kasih ulang ke Bu Puji dulu. Oke semuanya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face is always sweet. If you're happy and you know it, clap your hands. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Banyak yang berpuasa? Tapi harus bersemangat ya, walaupun ada berkeadaan puasa juga harus bersemangat. Sudah tahu tentang apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan? Enggak, oke. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Risa? Sudah, jelas? Jelas? Jelas apa belas? Bahaya ini. Kalau aku mengatakan belas, ini yang ngasih materi berat, susah ini ya. Baik teman-teman semuanya, sudah ada yang pernah bertemu Ibu di kelas? Saya memang tidak mampu mata kuliah yang anak-anak baru kayaknya. Tapi semester ini akan ada sebagai orang yang beruntung bertemu dengan Ibu. Oke. Siap semuanya untuk membangun bisnis? Sudah siap apa belum? Oh siap, kayak gitu sih. Ngantuk atau masih belum punya ide? Saya mau tanya dulu di semua yang ada di sini. Siapa yang sudah punya ide bisnis? Atau yang sudah punya bisnis deh? Saya tanya dulu. Siapa yang sudah punya bisnis di sini? Yes? Kalau boleh tahu apa Mas? Freelance. Apa? Oh, web developer. Tepuk tangan buat temannya Kak. Ada? Lagi? Apa? Rajutan. Wah, ini keren. Oke, ini keren-keren. Lanjutan tas rajut, bandol, kunci dan sebagainya. Oh, keren. Ada lagi? Boleh? Masih buat dewe belakang apa bisnisnya nanti? Kamu. Ya. Oh, EO. Apa yang sudah pernah dihandle sebelumnya? Acara apa? Asli. Terus lagi itu. Oh, yang dari luar Big Fest malah. Di Kick Fest. Oke. Ada lagi? Oke, teman-teman semuanya. Dalam menciptakan ide bisnis itu tentunya bagi sebagian orang ada yang muda, ada yang enggak, teman-teman. Jadi nanti teman-teman selama 1 semester ke depan, teman-teman akan dipandu untuk membuat sebuah yang namanya bisnis. Dijalankan, iya. Akan dipresentasikan, iya. Akan dipamerkan, iya. Sesuatu yang bermula dari awal yang tidak ada menjadi ada. Awalnya memang sepertinya tahu banget terpaksa.
karena saya nggak suka Bu. Tapi ini itu akan membawa dampak yang baik buat kalian semua. Ibu yang berdiri di sini itu sebenarnya bukan siapa-siapa kalau dulu tidak diberikan amanah oleh kampus untuk memegang yang namanya inkubator bisnis. Kalau dilihat dari gelar saya, maka saya adalah seorang saintis. Saya orang matematika. S1, S2, S3 saya itu matematika. Tapi kenapa saya suka banget dengan yang namanya bisnis bermula dari kesempatan yang diberikan oleh Institut Asia Malang untuk mengemban mata kuliah yang namanya BPTIP. Namanya BPTIP ini, mata kuliah ini nggak ada di kampus-kampus yang lain. Kalau kewirausahaan ada, entrepreneurship ada, tapi BPTIP nggak ada. Kenapa ibu bisa bilang seperti itu? Karena ibu sudah pernah merasakan juga jadi yang namanya mahasiswa. Ibu belum pernah ngerasa ibu bisa punya bisnis, didampingi bisnis. Kalau dari zaman dulu sudah ada yang namanya PKM ada, yang namanya hibah-hibah dari kementerian ada, tapi nggak pernah ada dukungan dari kampus ibu secara mandiri ataupun secara kolektif. Dan bahkan Institut Asia itu sudah memberikan kepada kalian wadah yang memang untuk bisa membangun yang namanya bisnis kalian. Siapa sih yang nggak pengen punya jadi mahasiswa yang punya penghasilan? Siapa yang nggak pengen punya mahasiswa yang bisa ngasih duit orang tuanya? Selama ini apa yang terjadi? Masih minta sama orang tua? Iya. Masih mengandalkan yang namanya orang tua? Iya. Sejak kapan ibu untuk tidak berhenti, tidak meminta kepada orang tua? Kebetulan dari kecil ibu, dari kecil sekolah saya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 tidak sepeser pun ibu membebankan kepada orang tua saya untuk pendidikan saya. Jadi tidak sepeser pun saya mendapatkan dari orang tua saya karena saya berusaha untuk tidak membebani orang tua saya. Dari orang tua yang latar belakang hanya seorang tukang becak, ibunya buruh cuci, itu jangan mustahil untuk bisa menempuh pendidikan sampai gelar doktor. Itu sangat susah, sangat tidak mungkin. Tapi karena doa orang tua, karena dukungan dari banyak pihak, sehingga ada banyak doa-doa yang terijabah, sehingga ada banyak beasiswa yang bisa mengcover untuk pendidikan ibu sampai dengan S3. Teman-teman, itu semua tidak mudah. Kalau kalian tidak terlahir dengan ekonomi yang menengah ke atas, maka kamu harus punya usaha, punya bisnis untuk bisa mengubah nasibmu. Apa ibu tidak punya bisnis untuk yang diajarkan kepada kalian? Ya pasti harus punya. Apakah selalu bisnis yang saya usahakan, apakah bisnis yang saya ciptakan selalu berhasil? Tidak. Ada jatuh bangunnya untuk membangun sebuah bisnis itu sangat ada. Bisa dilanjutkan. Kalau kita sebagai mahasiswa, kenapa bisnis itu sangat penting untuk mahasiswa? Di mana kita harus membangun bisnis karena satu, teman-teman, itu melatih kita untuk problem solving. Karena kita itu pasti mahasiswa itu tentangnya masalah, benar? Kalian itu pasti ada masalah. Tapi karena kalian itu nggak menyadari bahwasannya masalah di sekitar kalian itu perlu disolusi, diambil solusinya seperti apa. Jadi mahasiswa itu perlu. Jadi kalau Institut Asia ini sudah ngasih kesempatan kalian untuk ada mata kuliah BPTIP, kalau saya jadi mahasiswa saat ini, saya adalah orang yang beruntung. Kenapa? Saya dari S1, S2, S3 tidak pernah mendapatkan dukungan seperti ini. Karena apa? Ini tuh adalah mata kuliah yang tahu banget kalau ini bukan mata kuliah wajib, tidak bakal kalian ambil. Karena apa? Perlu pengorbanan. Bikin bisnis itu gak hanya sekedar mengejarkan mata aja, tapi bikin bisnis itu perlu pengorbanan. Bu, butuh duit juga. Yes. Gimana kalau saya gak punya duit? Teman-teman, sudah lahir orang-orang entrepreneur dari kampus kita banyak sekali. Kemarin pada waktu ulang tahun ibu Februari, ibu didatangi alumni kita, dan ternyata dia datang sebenarnya dia itu mau datang kemarin pamer ke ibu. Pamer dia beli mobil. Bayangkan. Dulu dia pas jadi mahasiswa, dia itu adalah anak yang sangat tekun.
Dia pertama kali masuk, kemudian dia mencoba ikut-ikut lomba-lomba ide bisnis. Dari situ dia dapat duit, kan menang tuh, dia dapat duit. Setelah itu apa yang bisa dia lakukan? Dia uang hasilnya dia itu dijadikan sebagai bisnis. Dia pertama kali bikin yang namanya buket jajan. Tahu buket jajan ya? Bukan buket bunga waktu itu, buket jajan. Setelah itu teman-teman tahu nggak? Setelah dia itu laris ya, dia berkembang menjadi buket bunga. Kemudian setelah jadi buket bunga, dia sekarang berkembang menjadi kayak dekorasi lamaran, dekorasi apapun itu. Coba bayangkan, dia dari penghasilan seperti itu, dia sudah bisa umroh, dia sudah bisa beli ruko, dia bisa beli mobil. Ke rumah kemarin si ibu bunga, bayangkan. Apakah ibu iri dengan seperti itu? Tidak. Ibu bisa dengan seperti itu, dengan cerita kesuksesan mahasiswa kita. Berarti yang dia lakukan, yang dia tekuni pada saat kuliah itu benar-benar dilakukan. Dan bisnisnya itu bermula dari mata kuliah BPTIP ini, kemudian dilanjutkan di inkubator bisnis. Dia ikut lomba, ikut ini, itu dan sebagainya. Akhirnya berkembang, bisnisnya nggak hanya itu aja. Dia jadi budidaya bunga mawar sekarang itu. Berkembang, karena apa? Dia nggak ngambil pasokan bunga dari orang lain, karena dia butuh banget ya kan. Akhirnya rumahnya dibantu teman-teman, dekat dengan ibu. Jadi dia hampir sering ke rumahnya ibu. Terus yang kedua, cerita dari mahasiswa kita baru lulus kemarin, baru lulus November 2025. Dia jadi wisudawan terbaik. Dia dapat P2MW sebanyak 3 kali, bayangkan. Dapat P2MW 3 kali, dia berasal dari anak KIPK. Dari paksaan KIPK kan ada tugas untuk bikin PKN atau hal itu, untuk bikin proposal ya kan? Iya, benar? Nah, itu bermula dari situ. Tahu nggak apa yang dibuat sama dia? Sama kayak Mbak siapa? Mbak Mita tadi. Dia bikin buket bunga, tapi dia berkembang sekarang ya. Pertama buket bunga, terus kemudian buket apapun dia buketin. Sekarang dia berkembang menjadi papan kayak ucapan, misalkan kalau ada orang meninggal belasungkawa atau akhirnya turut berbahagia pernikahan, apa di papan apa itu namanya? Papan ucapan. Nah itu sekarang berkembang ini. Kalian tahu sekarang dulu yang rumahnya ibu visit itu cuma 1 peta ukurannya 2x3 kalau nggak salah. Itu dibuat tidur di situ, makan di situ, belajar di situ. Cuma dikasih sekat untuk anak-anak doang, ukurannya 1/2 meter x 1/2 meter. Bayangkan, kalau mau pun harus ke tetangganya karena nggak punya WC. Kamu coba dipikirkan, gimana kalau malam-malam dia harus seperti itu, kepingin pun tapi bisa malam-malam, ya kan harus ditahan sampai segitunya. Tahu sekarang dia punya cabang di mana itu dekatnya Brawijaya, sepanjang Brawijaya, dia punya 3 tempat di situ. Ibu itu melihat datang ke sana nggak pernah boleh bayar, jadi nggak enak ya kan. Tapi apa? Ibu tuh cuma pengen melihat doang. Kamu perkembangannya seperti apa? Sekarang dia udah jadi owner loh, teman-teman. Itu kenapa mahasiswa itu perlu bikin bisnis? Karena saat ini itu kalau kamu cuma mengandalkan yang namanya pekerjaan di luar sana, kamu ya gajimu ya itu aja, tergantung. Terus ritme kerjanya, misalkan kalau itu perusahaan jam 8 sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 5, begitu terus kan. Tapi kalau kamu jadi entrepreneur, kamu jadi bosnya, ya kamu yang mengatur jadwal-jadwal kamu sendiri, yang gaji ya kamu sendiri. Loh, bukan kan ada resikonya, yes. Kalau sukses bisnismu, uang yang kamu dapatkan itu berlipat-lipat. Misalkan gaji bulanannya adalah 3 juta di perusahaan sama, tapi bisa aja itu cuma sekali order 3 juta, ya kan? Tapi kalau nggak sukses gimana Bu? Nah ini, apakah menjadi pertanyaan yang besar? Tapi apakah kamu akan menjadi terpuruk
bisa membangun yang namanya bisnis. Karena nanti melatih problem solving kita, membangun kemandirian kita jadi mandiri. Nggak perlu nunggu orang tua untuk ngasih duit ke kamu. Kamu udah bisa. Itu yang perlu kalian camkan. Bahwasanya selain itu juga mengasah leadershipnya kamu yang biasanya nggak bisa ngomong. Jadi mahasiswa terus diajari jadi bisa ngomong, jadi presentasi. Jualan itu perlu skill, teman-teman. Ya karena orang membuat percaya kepada kamu. Kalau kamu jualan, teman-teman ini saya jualan, kelihatannya tidak menarik ya. Tapi ternyata mungkin orang menarik dari gaya kamu berbicara. Jadi kamu mungkin punya yang namanya karakter tersendiri untuk menyampaikan. Kalau kamu asah terus, itu akan menjadi ladang untuk kamu membangun bisnisnya kamu. Ini 5 kriteria utama gimana kita bisa membangun bisnis yang tepat. Bisnis yang benar, ya antuk ya. Bisnis yang benar itu adalah pertama, bisnis yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau bikin bisnis itu ya yang bisa menyelesaikan masalah dan dibutuhkan pasar. Kamu bikin produk sebuah apapun tapi pasar nggak membutuhkan, apa ada yang beli? Nggak ada. Jadi kalau bikin bisnis, walaupun kayak kamu itu kelihatannya impossible ya, ini kayaknya nggak mungkin deh. Kalau kamu udah punya pikiran seperti itu, ya bakalan seperti itu. Nah, tapi kalau kamu memang bikin produk yang sederhana, dibutuhkan di pasaran, itu bakalan jadi ladangnya kamu untuk itu. Tapi kalau bisnis secara yang ada namanya karena viral, itu biasanya akan cepat redup, ya kan? Teko, ya kan? Kemudian salah buah teko, sembarang teko, semuanya teko. Tapi ketika semuanya udah waleh itu apa? Bosan. Apa yang terjadi? Orang nggak akan ambil itu lagi. Apa yang akan dilakukan? Ya pasti kita sebagai owner harus mikir lagi. Apa yang harus kita buat inovasinya supaya orang itu tetap tertarik untuk beli produk kita. Berarti produk kita harus unik dan harus punya potensi untuk berkembang. Dan ini yang paling penting, produk kita tidak merusak lingkungan. Karena produk-produk yang demikian itu adalah produk-produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau produknya kamu punya keunikan, punya yang namanya value, orang itu bakalan tertarik untuk membelinya walaupun mahal. Maaf ya, biasanya orang bilang ada harga, ada. Nah, Bu, ini loh Bu, kalau misalkan saya beli di Shopee, saya itu sering dikalahkan. Kok saya sebut merek ya, gitu ya. Kalau misalkan saya beli di sini, baju itu 35.000 udah dapat. Tapi juga harus lihat, ya kan? Paling 35.000, kamu dapatnya 1 kali, 2 kali disobek. Kualitas dan sebagainya. Tuh, kalau kamu harus punya value, kamu itu produkmu itu seperti apa, uniknya produk itu apa. Jadi kalau bangun bisnis itu dari kalau misalkan ada masalah, terus kamu itu akan memberikan solusi sederhananya masalahnya itu apa. Nanti kalau kamu tambahkan dengan yang namanya keunikan, jadi nilai tambah itu jadi ide bisnis. Jadi nanti tugas kalian itu nanti akan memilih kelompok masing-masing, ditentukan oleh kalian, nanti akan dipandu oleh dosen kalian masing-masing. Sekarang mulai dari sekarang pikirin, aku mau bikin bisnis apa. Saya anak IT, apakah harus berbasis IT Bu? Tidak harus. Nanti bisa dicek apa-apa saja yang bisa diberikan. Ini teman-teman, dalam kita membuat ide bisnis itu ada roadmap-nya, ada panduannya atau panduannya. Yang pertama, teman-teman silakan amati dulu di sekitar kalian. Apakah di kampus itu ada masalah? Apakah di rumah ada masalah? Atau kalau gitu di sekitar kita ada masalah? Apa sih masalahnya? Kalau ada masalah, terus ditelaah. Oh, masalahnya ini. Kira-kira mereka butuh apa? Kalau sudah ada masalah, kenali skill kalian. Kalau bisnis tidak sesuai dengan skill, itu akan susah dijalankan. Saya pintar nge-lead orang, makanya saya buka yang namanya EO.
Saya pintar menghandle acara, berarti saya buka yang namanya EO. Saya pintar pemrograman, saya pintar untuk bikin web misalkan. Makanya saya jadi seorang freelance atau buka yang namanya bisnis di bidang pemrograman misalkan. Siapa kliennya? Banyak. Orang kalau pintar pemrograman, pintar apapun itu kliennya pasti banyak. Untuk apa? Yang bantu mereka, tugas-tugas mereka, bantu yang lainnya. Itu. Kenali skillnya kalian. Kalian pintar desain, ya kalian coba bikin apa gitu desainnya. Oh berarti aku jadi desainer bu, boleh. Apapun itu anak. Yang penting menghasilkan yang namanya cuan. Benar. Kalau mengenali skill kalian, apa yang bisa kita lakukan? Analisis tren kalian. Analisis tren itu artinya apa? Kalian harus melihat saat ini teknologi yang sedang digandrungi orang-orang itu apa? Digitalisasi apa yang digerak sekarang saat ini? Kemudian apa yang saat ini lagi viral? Itu dicek. Loh bu katanya yang tren-tren itu nanti gak bakalan lama ya. Tapi produk kita itu perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, ya kan? Dulu ketika kita, maaf ya, masker yang dipakai oleh teman kalian, dulu pada saat COVID, harganya satu box itu mencapai ratusan ribu, 200.000 pada saat COVID. Pada saat sekarang, satu box berapa? 12.000. Bayangkan berapa kali lipat turunnya. Ya itu karena apa? Dulu pada saat COVID orang bikin masker itu enggak kan masker medis sangat jarang, ya kan? Sampai bikin masker dari kain-kain. Masih ingat kalian? Kalian menemui yang namanya COVID. Kalian kelas berapa waktu COVID? Wah, kalian tahu kalian jadi kesaksiannya pada saat COVID seperti itu. Apa-apa mahal. Dan sanitizernya sedikit, sekarang cuma 50.000. Dulu itu sedikit kecil aja 200.000 bayangkan. Semua orang pada berlomba-lomba karena memanfaatkan yang namanya momen itu. Jadi apapun yang bisa dijadikan uang yaitu bisnis. Tapi bisnisnya harus memperhatikan hal yang tadi sudah ibu sebutkan, tidak merusak, terus dibutuhkan oleh pasar dan sebagainya. Dan setelah itu kalian validasi. Nanti kalau kalian sudah punya prototipe produknya, cobain ke orang buat ngerasain punya. Kamu misalkan jualan nasi goreng, cobain ke orang 20 orang minimal. Cuma satu orang aja ya, mungkin dia lagi patah hati habis kamu ya, bilangin gak enak, pasti gitu. Tapi ketika kamu mencobakan kepada orang yang netral, coba bu, bagaimana berikan masukan kepada saya. Ini kurang asin mas. Oh ini kurang ini mas, kurang ini. Bakalan jadi masukan buat kita untuk memperbaiki produk kita. Dari yang namanya validasi itu butuhkan pengakuan. Kenapa yang ngincipin itu orang lain? Kalau kamu yang ngincipin, yuk kamu bakalan ngomong, so enak banget punya aku. Gak ada tandingannya. Apalagi kalau misalkan pacarmu sing bikin, waduh wes susah. Gak ada yang tai kucing rasa coklat kok. Gimana mau ngerasain masakan pacarnya? Jadi wah enak, gak ada tandingannya. Kamu pilih orangnya, kamu buat validasi. Itu adalah orang-orang yang netral. Kalau bisa gak ada hubungannya dengan kamu. Jadi cek aja dulu, coba rasain masukannya seperti apa. Nah itu nanti masukannya kamu buat sebagai bahan untuk kamu membuat sesuatu yang memang benar-benar lebih bagus lagi. Oke. Jelas teman-teman? Perlu dicoba? Iya. Butuh biaya? Iya. Dari mana biayanya? Cari. Bagaimana caranya? Ikut lomba-lomba, ikut kompetisi. Nah itu sih. Oke. Kalau sudah perlu nanti akan ada tahap di sini, kalian akan membuat sebuah prototype produk, kalian akan dibuat MVP jadi bentuk terkecil dari produknya kalian. Itu yang nanti akan dibuat. Kalau nggak gitu nanti kalian akan ada pameran di sini di akhir. Tadi sudah dijelaskan akan ada demo day, akan ada ketemu dengan
para juri-juri yang akan menilai kamu. Kalau ada kesempatan bakal kalian ketemu dengan dari Kementerian UMKM yang akan menilai produk kalian sendiri. Memang gak keren gimana? Kalian harus mencoba menciptakan produk yang memang benar-benar ini itu untuk pasar, nggak susah-susah amat. Nah itu, and then kalau lihat ini teman-teman ya, gimana caranya kita merancang ide bisnis? Yang pertama, kalian harus tahu dulu masalah yang spesifik itu yang mau kalian selesaikan itu apa, yang kayak gimana. Kalau ada masalah, nanti ada yang namanya solution. Solusi apa yang sebenarnya yang bakalan bisa kalian tawarkan untuk dirimu. Nah itu. Setelah itu kalian akan menentukan siapa sih target saya. Apakah ibu-ibu kah? Apakah laki-laki yang usianya antara 17 sampai 34 tahun kah? Kenapa kok target market saya itu orang-orang laki-laki? Misalkan, oh karena produk saya itu untuk kecil, misalkan. Karena nggak tahu. Ya kan? Tergantung dari orangnya. Jadi nanti kalau menentukan target pasar harus jelas laki-laki, perempuan, usia berapa, sampai berapa. Jangan cuma bilang ibu-ibu. Ibu-ibu itu masa sekarang itu anak belasan tahun itu jadi ibu-ibu. Iya kan? Jadi harus jelas laki-laki, perempuan, usia berapa sampai berapa. Harus jelas, harus dijelaskan seperti itu. Oh, betul. Contoh-contoh sampai kocok gitu ya. Itu sebagai tanda sayang ya. Ibu ini masih yang peripatan nanti kok mahasiswanya apa yang ngerti ya ibu. Bahkan kan tidur itu sampai ngerti. Dan yang keempat, tentukan value propositionnya kalian, keunikan produk kalian. Jadi kalian punya produk itu harus punya unik, harus unggul, punya keunggulan dari kompetitor-kompetitor yang ada. Bikin mochi, nah mochi yang seperti apa yang berbeda? Kalau mochi-mochi sama aja, ya orang bakalan nggak ada tertariknya dengan itu, ya kan? Dipikir mochi apa yang bikin orang jadi tertarik untuk beli ya? Nah itu. Jadi punyanya mahasiswa kalau saat ini ya, punyanya mahasiswa kita, dia itu punya kemampuan bikin kue kering. Tahu nggak? Dia jadi bikin platform yang namanya kuliner saben dino. Kuliner saben dino maksudnya itu adalah yang pertama dia jualannya di platformnya dia itu cuma jualan resep kue kering. Jadi resep kue kering ini sepeda loh guys. Dia jual satu resep itu 150.000. Mahal atau murah? Mahal. Kita cuma nyari di YouTube lo gampang ya kan? Tapi ternyata teman-teman yang kita praktekin di YouTube itu kadang-kadang itu susah untuk dibuat dan tidak sesuai dengan petunjuknya. Pasti ada resep rahasia di dalamnya. Ternyata kuliner yang dibikin oleh mahasiswa kita itu adalah dia itu menjual sebuah platform. Jadi kalau dia beli 150.000 untuk nastar, ya, dia dapat masuk ke platformnya dia, terus dia dikirimi produk mentahnya. Jadi kayak tepung, berapa ukurannya untuk satu resep, kemudian margarinnya berapa, gulanya berapa. Dia itu jualan itu teman-teman. Tahu nggak? Pertama kali dia jualan, dia tembus 10 juta. Tahun lalu itu. Terus habis itu, apakah dia tidak sambil jualan kue kering lain? Dia juga sambil. Pas waktu Lebaran, dia jual itu. Sampai sekarang, yes. Apakah dia cuma itu aja? Enggak, teman-teman. Dia berkembang. Kamu mau tahu? Tidak semua cewek di sini bisa masak. Kamu bisa masak? Oh, belum, susah ini. Kamu bisa masak nggak? Cowok? Oh, bisa. Teman-teman, tidak semua orang yang di sini itu bisa masak. Dia sekarang mengembangkan platformnya itu untuk masak-masakan rumahan. Jadi yang dia jual, kayak misalkan sop itu yang dijual adalah udah dalam bentuk paketan. Jadi sayur apa-apa gitu sama bumbunya sekaligus. Kayak gitu. Di titik di supermarket. Dia berkembang jadi kayak gitu. Untuk masakan apa yang ada di platform yang masakan-masakan yang susah-susah itu
misalkan Chinese food atau apa itu, mau belajar tanpa harus datangkan koki, lihat platformnya dia cuannya sekarang itu banyak. Kalau kamu ke Inggris itu biasanya ada setiap hari Sabtu itu ada anak-anak SD yang diajari untuk bikin robot. Itu adalah platformnya anak-anak. Waktu sekarang udah jadi mahasiswa dulu, sekarang udah alumni udah lama ya. Itu namanya Robo Edu. Pernah dengar Robo Edu? Itu adalah jasa untuk mengajari anak-anak untuk bikin robot. Robo Edu itu tema kita di inkubator bisnis. Dulu pertama kali bergabung itu cuma satu dia doang pengembangnya. Sekarang kamu ngerti 30 lebih dari karyawannya setiap minggu itu dia training di kampus di Inggris. Kalau hari ini Sabtu bukan hari Minggu. Biasanya Inggris ramai kalau Sabtu karena apa? Ada kegiatan-kegiatan tersebut. Bayangkan dia cuma dirinya sendiri sekarang terus banyak udah lebih dari 30 karyawannya. Terus dia punya penghasilan, punya karyawan, ya kan? Nah itu. Kamu pengen seperti itu? Bagaimana caranya? Ikuti mata kuliah ini, ikuti petunjuk dari dosennya masing-masing dengan baik. Sesuatu yang karena terpaksa, kalau kalian jalannya juga dengan terpaksa, itu hasilnya kurang bagus. Kalau sudah mandi, cemplung, ya harus berenang sekalian. Kamu harus mengubah nasi yang sudah jadi bubur menjadi nasi bubur yang enak, benar-benar enak. Kalau sudah punya bisnis, dijalankan terus. Kakak kalian di sini, apakah ada yang sudah sukses juga? Ada. Teman-teman kalian yang sudah pernah dapat dana hibah, apakah tetap melanjutkan untuk bisnis yang tetap? Kayak misalkan salah satunya bonsai itu adalah sebuah pertanian dan perkebunan yang terintegrasi. Jadi beliau itu cuma di rumahnya itu bikin sebuah integrasi dari pertaniannya dia dan peternaknya dia. Dia mengelola ayam, kemudian ternak ayam, ternak lele, kemudian ayam itu kan menghasilkan kotoran, ya kan? Kotorannya itu dipakai untuk bikin pupuk, untuk menghidupi yang namanya kebun-kebunnya. Setelah itu kebun-kebunnya dijual ke pasar. Setelah itu ada lagi lelenya itu dimakani kotorannya ayam jadi maggot. Tahu maggot? Itu kan dari sampah ya kan? Nah, makanannya ya sampah, tapi itu jadi makanannya lele. Wah, kalau nanti selanjutnya nggak mau makan lele dong. Enggak ya teman-teman. Jadi itu malah yang banyak gizinya lelenya. Bukan lele-lele yang ditaruh di kubangannya WC, bukan. Tapi emang benar-benar lele yang dibudidayakan. Kamu kalau ke sana, lihat seneng. Karena apa? Masih kecil, masih mahasiswa, tapi walaupun kelihatannya dia begitu tampilannya di kebun, tapi dia itu sebenarnya dia adalah CEO, teman-teman. Jangan memandang orang-orang seperti itu, karena dia menyimpan duitnya, nggak tahu kamu di mana, ya kan? Nah itu. Apakah ada yang lain? Ada banyak. Platform misalkan Sapa Beruang yang kemarin juga mendapatkan investasi dari investor. Yang saat ini mereka juga terus melakukan investasi. Ini adalah kategori ide bisnis yang nanti masih tetap sampai tahun ini didanai oleh pemerintah. Yang masih mau mengajukan P2MW itu ini, PKM ini yang didanai. Kalau PKMK namanya ini. Makanan minuman masih, karena apa itu keberlanjutan dari kita, ya kan? Kuliner. Kalau kamu mau usaha olahan pangan, inovasi kuliner ini. Yang kedua, budidaya, pertanian, peternakan. Kalian punya, misalkan saya punya lahan, bu, abukan bu, orang tua saya misalkan, kamu kembangkan di situ, bisa jadi. Loh, contohnya ada nggak bu? Ada. Mas Lulu itu adalah budidaya bunga pikok. Tahu bunga pikok nggak? Bunga pikok itu tumbuh liar. Jadi tumbuh liar, tanaman liar yang benar-benar dibudidayakan. Pas waktu itu dia itu dapat award KMI Award lolos ke Kendari, ke Halu Uleo.
harus bikin surat izin ke sana untuk dipresentasikan di sana. Bayangkan, dari mahasiswa kita bisa terbang ke sana ke sini karena apa? Bisnisnya dia. Bayangkan. Apakah hanya itu saja? Tidak. Kita mengirimkan 5 yang masuk di dalam KMI World. Pencapaian terbesarnya di dalam kewirausahaan mahasiswa seluruh Indonesia itu namanya KMI World. Kita mengirimkan 5. And then teknologi terapan dan bisnis digital. Kalau kalian yang punya industri kreatif juga bisa. Kalian tadi ada yang bisa rajin masuk ke sini, industri kreatif, kriya, seni budaya. Bu, saya mau buat tas dari limbahnya misalkan plastik, bisa nggak? Boleh. Bu, saya mau bikin yang namanya kertas. Kalau kemarin ya, ada mahasiswa kita dari DKP bikin kertas dari rumput. Kalau biasanya kertas itu dari apa? Pelepah kayu atau apa gitu ya. Nah, ini dari rumput. Seratnya itu lebih bagus. Dan kemarin tahu nggak? Dia itu anak DKP pintar gambar, pintar melukis. Jadi yang dia jual itu adalah lukisan dia di atas kertas apa namanya? Rumput. Bayangkan berapa ratus ribu yang udah dia kantongi dari situ. Itu ada DKP itu. Terus anak tahu apa? Pinkuisin apa ya? Apa ya itu? Bukan kayak apa? Ini apa ya? Bros, tapi dia itu dari kayak lempung gitu loh. Anak DKP bikin clay. Ini hati, dapat 15 juta. Namanya siapa? Lupa itu. Lulus bagian kemarin. Bikin clay, dapat 15 juta. Jadi kalau bisa yang memanfaatkan lingkungan dan sebagainya itu industri kreatif, budaya, produk fashion. Saya punya galeri hijab, boleh nggak? Boleh. Saya punya galeri fashion tapi dari pakaian-pakaian apa dari apa namanya? Kain sisa, boleh nggak? Boleh. Itu semua. Kemarin yang lolos juga itu adalah fashion. Dia itu dari berbahan dasar jeans yang bekas. Bukan bekas ya, sisa. Jadi tempel-tempel, tapi jadi dia itu punya keahlian apa namanya? Jahit. Jadi dia tambah lebih bagus. Terus jasa pariwisata. Kalau kalian punya jasa pariwisata, Bu, jasa untuk videografi, untuk edit, pernah nggak Bu ada yang lolos? Pernah. Orangnya sekarang jadi konten kreator sampai sekarang yang lolos yang dapat hibah waktu itu. Namanya Mbak Riza Kamila. Kontennya itu adalah konten MC. Dia itu ya konten apapun dia bikin. Nah, dia juga punya kelas startup namanya kelas Nona untuk MC waktu itu. Sampai sekarang coba dilihat ada Riza Kamila. Si konten kreator udah cetak biru sekarang. Saya aja udah kalah, ya kan? Nah itu. Terus teknologi terapan. Teknologi terapan ini berbasis manufaktur. Misalkan apa saja Bu? Misalkan kalian mau menciptakan bannya sepeda dari arang, misalkan. Enggak tahu. Bisa apa enggak? Namanya juga coba-coba. Penerapan teknologi kalian membuat batu bata dari misalkan sampah. Kalau saat ini sampah itu cuma dibakar aja, sekarang kalian coba mikir supaya itu jadi batu bata itu sebagai batu bata kayak gimana sampahnya. Ibu juga menginkubasi orang-orang UMKM. Kalian tahu sampah yang ada itu jadi produk apa namanya kursi sofa unik-unik yang ada di homestay itu. Ternyata itu semua itu adalah sampah. Kalau tahu sampah jadi sofa-sofa kecil-kecil yang ada di hotel-hotel atau di homestay itu yaitu ternyata itu beli sampah ya. Gitu ternyata. Orang yang pintar memanfaatkan bahan bekas untuk mengolah menjadi bahan yang lebih baik, itulah yang namanya bisnis. Hanya bentuknya bisnis digital. Kalau yang punya kemampuan, Bu, apakah yang bisnis digital ini harus anak TI semua? Tidak harus. Kalau saya, pada dasarnya bisnis itu nanti bisa kalian bangun karena ada kekuatan di masing-masing kalian.
Jadi harus ada yang bisa ngebangun web atau bahkan itu harus ada yang bisa pemrograman, harus ada yang bisa marketing, manajemen biasanya, ada yang bisa keuangan, akuntansi, ada yang bisa desain, kafe, ya kan? Ada yang bisa pemrograman ATI, ada yang punya kemampuan jaringan atau internet dan sebagainya, anak SK. Ataukah hanya terpaku pada itu? Enggak. Terserah, nanti kalian mau bentuk timnya itu terserah, tapi nanti di bawah pemimpinan dari dosennya kalian masing-masing. And then bisa dilanjutkan. Ini teman-teman, ini jebakan ya. Hati-hati. Kalau mau bikin ide bisnis, hati-hati ini. Perhatikan ini. Gak usah terlalu rumit. Kamu bikin ide bisnis yang rumit, susah, gak bisa diwujudkan, gak akan jalan itu. Jadi sederhana, tapi benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Pikiran itu. Dan yang kedua, kamu kalau nggak memvalidasi, nggak nyobain ke orang, nggak bakalan jalan. Yang ketiga, jangan cuma ikut ngomong-ngomong aja, tapi harus benar-benar didalami. Oh, sekarang lagi tren apa? Oh, bisa manfaatkan untuk produksiku nggak apa enggak ya? Dan harus sesuai kemampuannya kalian. Kalian bisa apa gitu? Dan kudu bisa menghitung biaya. Kamu kalau nggak bisa menghitung biaya, material kamu itu duit berapapun masuk ke kamu, nggak bakalan jadi, ya kan? Karena apa? Karena nggak bisa menghitung biaya. Kamu untuk harga pokok produksinya aja berapa, jualmu berapa, kan kamu nggak bisa menghitung, nah, rugi kamu, ya? Oke. And then, ini adalah contoh-contoh prestasi mahasiswa kita. Ibu tidak ngecap dari tadi itu. Ibu menjadi saksi perjalanan yang mahasiswa kita di Institut Asia, khususnya di bidang startup dan bisnis yang lainnya. Kita pernah menjadi pendamping wirausaha mandiri terbaik se-Indonesia. Sehingga siapa? Kemdikbud. Kemudian kita pernah ikuti Propex ke Malaysia, itu produknya Mas. Jadi kita terbangin mahasiswa kita ke Malaysia. Siapa yang gak pengen jalan-jalan ke Malaysia? Pengen kan? Presentasi di sana. Kemudian di sana itu setelah presentasi produk kita digelar, dibeli sama orang sana, dikenal sama orang sana. Setelah itu sampai di Indonesia kita ngirim barangnya. Bayangkan. Dengan seperti itu, kita itu sudah dapat yang namanya Propex itu 5 Gold Award. Jadi kita dapat 5 Gold Award sama 3 Bronze, kemudian 2 Silver. Tuh, and then next. Ada hackathon juga teman-teman. Oh, balik lagi tadi ke yang tadi dulu. Hackathon itu ini itu adalah anak-anaknya itu gabungan. Ini anak DKV, anak TI, anak akuntansi, ini anak TI. Hackathon itu adalah dikasih permasalahan oleh mitra, kita disuruh membuat penyelesaiannya. Kita disuruh bikin penyelesaiannya, bikin aplikasinya cuma dalam waktu semalam aja. Hari pertama dikasih ini materi, hari kedua dikasih ini permasalahan, hari ketiga harus presentasi. Bayangkan, cuman semalam aja mereka sampai gak tidur. Tapi tahu nggak teman-teman? Mereka ternyata dapat juara 2 dan dapat duit 10 juta. Cuma dalam waktu 3 hari mereka dapat duit 10 juta. Dikasih siapa? Kasih tahu ke kalian yang menang itu. Ibu tidak mendapatkan sebesar ini, tapi ikut senang, ya kan? Melihat anaknya maju dapat piala, yang ngasih piala itu adalah gubernur, ya kan? Kita walaupun seperti ini, lebih baik kamu menjadi orang yang luar biasa di tempat yang biasa-biasa daripada kamu jadi orang yang biasa-biasa di tempat yang luar biasa. Kenapa saya bangga menjadi Institut Asia? Karena saya bisa menjadi orang yang luar biasa di dalamnya. Andai kan saya ngajar di Universitas Brawijaya misalkan, belum tentu saya bersinar seperti saat ini. Belum tentu saya itu bisa terbaik di sana. Saya bakalan nggak terasa. Kamu kuliah misalkan di kampus Mentereng, Teguh
perguruan tinggi negeri di sana, tapi kamu jadi anak yang paling bodoh, gimana kamu rasanya? Kuliah nyaman? Enggak. IP kamu nasabah ngasih 1, terus apakah kamu akan bangga seperti itu? Enggak. Walaupun kuliah kamu di Asia, terus kamu itu IP 3,9 itu bisa pamer, ya kan? Karena apa? Kamu bisa bersinar dimanapun tempat kamu berada. Kalau kamu bisa menjadi bersinar, itu bagus. Maka dari itu, inilah teman-teman, ini contoh-contoh. Jadi kita itu sudah dapat, kita sudah jadi top 3 dari DSC. DSC itu adalah Diplomat Success Challenge yang ada itu orang seluruh Indonesia, yang juga sama. Kita sudah dapat. Terus habis itu kita jadi apa namanya? LO Kreatif. LO Kreatif itu kita sudah menjuarai juara 1 itu selama 2 tahun. Pertama kita jadi juara 3, terus langsung kita tahu ritmenya, oh begini, dapat juara 1. Terus tahu ritmenya lagi, dapat juara 1 lagi. Yang ngasih siapa? Gubernur lagi. Duitnya ke siapa? Ke anak-anak. Gak ada yang ibu. Itu apa ibu? Kesel. Yes. And then, coba. And then ini penghargaan yang bagi mahasiswa kita yang berprestasi itu dikasih umur dari kampus. Jadi mereka akan dikasih voting senilai uang yang mereka dapatkan dari untuk apa? Bayar UKT, ya kan? Lumayan, ya kan? Potongannya UKT. Ini yang di Propex. Kita dapat gold award-nya sebenarnya 5. Ini mahasiswanya ke Malaysia sama ibu waktu itu. Pengen jalan-jalan? Ayo bikin bisnis. Ayo, lanjut. Ini mereka di Malaysia. Jadi mereka menampilkan produknya. Ini Selora. Selora ini adalah cemilan dari apa namanya? Aloe vera. Aloe vera tahu? Lidah buaya. Stik dari cemilan dari lidah buaya. Dia dapat P2MW 18 juta. Terus produknya dibawa ke Malaysia dapat gold. Ya. Terus Barmel juga dapat gold. Barmel itu barang melting. Jadi kayak ibu itu kan mikirnya, oh posisi Barmel ini ternyata itu keripik pisang, tahu? Keripik pisang yang dilumeri apa? Coklat rasa-rasa kayak gitu. Itu udah dapat. Lu bayang mau? Waktu itu belum ada waktu itu. Macam-macam. Terus ini ada tanduria, macam-macam. Ada yang cuma jualan rengginang, tapi rengginangnya tuh beda, teman-teman. Sampai sekarang tuh masih ada rengginangnya di itu. Sekali jadikan pajangan, karena memang kalau misalkan mau order ya bisa ada sendiri. And then ini P2MB juga. Ini Mas Lulut yang apa namanya gubernuralis bunga pikok yang harus terbang di Kendari. Halo Leo, mereka loh jualan di sini. Ini bersama Mbak Cindy yang tak ceritain tadi yang anak KIBK tadi. Dia dapat 3 kali P2MB. Bayangkan 15 kali 3 aja udah 45 juta. 3 kali dia itu Mbak Cindy itu di sini. Ini semua yang dekor Mbak Cindy semua. Karena dia jualannya adalah floris, ya kan? Jadi gampang waktu itu, gampang. Dan berikutnya, apakah cuma ke Kendari aja? Tidak. Kemarin kita ke Jogja, ke Untidan. Jadi kita kemana-mana itu selalu bawa prestasi. Ini tetangga dekat aja ini. Ini di Polinema, semuanya di bisnis semua. Ibu dapat apa namanya? Kompor, bukan kompor, apa ya itu? Oven listrik. Loh, kalau mahasiswanya berprestasi, ibu juga nggak mau kalah berprestasi. Yang ibu pakai itu adalah hasil perjuangan. Contoh Jami, ini juga perjuangan. Kenapa saya mau pakai? Karena ini perjuangan teman-teman. Waktu itu ada pelatihan untuk keamanan, apa namanya? Keamanan data. Ibu itu jadi peserta nomor 1 untuk kuisisnya. Dapat
Itu yang diingat-ingat, dipakai. Karena apa? Kita mau ini loh. Saya itu kalau meminta anak-anak untuk seperti itu untuk siapa? Untuk kalian. Gak ada yang buat ibu, gak ada efeknya buat ibu. Kamu juara, saya dapat duit siapa? Kamu, bukan ibu. Tapi coba dari sekarang kalian udah tahu riwayatnya kakak-kakak tingkat kalian. Sekarang coba pikirkan nanti bagaimana kalian nanti selama 1 semester ini bikin bisnis yang berkembang. Dan bagaimana caranya untuk mengikuti perkuliahan kita selama 1 semester akan dijelaskan oleh Mbak Putri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sudah siap? Masih semangat? Oke, perkenalkan saya Raka Putri, teman-teman bisa panggil Bu Putri kalau ketemu gitu ya. Di sini sesi saya ini khusus membahas soal teknisnya aja. Jadi ini banyak hal yang harus kalian lakukan setiap hari di kelasnya nanti setiap BP. Nah, saran saya nanti ketika kelas di BP, teman-teman ini kan nanti kan berkelompok 3 orang. Minimal dalam satu grup ada yang bawa laptop, karena pengalaman tahun lalu ketika mengerjakannya pakai handphone, rata-rata nge-lag di kelas gitu. Maksudnya karena perlu update gitu. Jadi teman-teman perlu siapin satu laptop minimal di satu tim gitu. Tapi untuk pengerjaan personal silakan mau pakai handphone atau laptop bebas. Jadi ini nanti saya kenalkan yang namanya program dari What Money Foundation gitu. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih What Money Foundation itu? Jadi satu platform yang nanti dalam 1 semester ini teman-teman harus akses, ya, harus akses dan kalian kerjakan di sana. Ada 2 tipe. Tipenya apa? Tipe yang venture itu kelompok yang 3 orang itu, dan ada individual. Nah, tugasnya beda teman-teman. Di sana nanti di venture itu teman-teman bikin startup ide bareng-bareng sama timnya, sedangkan di individual project itu teman-teman hanya perlu menyelesaikan modul pembelajarannya aja. Modulnya bentuknya video pendek sebenarnya, ada yang cuma 15 menit, 6 menit kayak gitu. Diselesaikan checklist sampai checklistnya keluar. Nanti kita ada 3 milestone, 3 step, 3 tahap. Setiap stepnya ada kuisnya. Nah, kuis itu masuk penilaian personal, penilaian pribadi. Kalau yang venture, yang kelompok nanti dinilainya per kelompok, gitu. Ya, silakan Mbak. Jadi di sini nanti platform ini sebenarnya platform yang berasal dari startup India, tapi karena nilai kemanfaatannya tinggi, akhirnya dapat investor dari Silicon Valley dan sudah dipakai lebih dari 15 negara, ya, dipakai 15 negara ini secara gratis, termasuk nanti teman-teman, termasuk yang lain. Jadi pembelajaran BP kali ini kita pakai rekognisi internasional, gitu. Jadi proyek-proyeknya kalian ini nanti akan dinilai dan kemudian dikompetisikan secara internasional dan kampus Indonesia aja. Jadi kita punya region ya. Ini yang punya Indonesia, ini yang punya negara mana, nanti dikompetisikan tapi skalanya internasional, standarnya internasional. Gitu. Nggak usah khawatir bagi yang belum punya ide, belum punya kepikiran mau bikin apa, itu nanti dipikirin di kelas, ya. Jadi teman-teman ini diharapkan
anak muda ini nggak cuma nantinya cari kerja, tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman ini bisa buka lapangan kerja minimal untuk diri sendiri, kalau bisa buat orang lain gitu. Jadi lebih bermanfaat. Makanya digas secara gratis boleh dipakai ke semua kampus yang ada di Indonesia, di luar negeri, negara-negara yang lain. Oke, next Pak. Nah ini bentuknya sebenarnya memang bisa diakses di handphone juga, tapi saran saya lebih mudah dan lebih jelas itu lewat laptop, gitu ya. Next, ini bentuknya nanti warna-warni. Nah ini dibantu, jadi enaknya warna-warni ini ya, karena ini kan jadi foundation yang memang sebenarnya non profit, makanya dipakainya gratis gitu ya. Jadi tujuannya adalah memberdayakan anak-anak muda ini supaya naik ke kelas internasional gitu. Oke, jadi karena warna-warni ini sudah dibantu sama AI, teman-teman dipermudah, tidak perlu membuat report atau membuat PPT sendiri, sudah langsung jadi, tinggal download, tinggal nanti presentasi. Nah ya, jadi nggak perlu bikin, tapi dari hasil isiannya teman-teman. Di sana nanti setiap tim harus ngapain, misalkan, oh yang dijelaskan berita perlu ideation dimasukkan datanya apa, oh melakukan user testing hasilnya seperti apa dimasukkan di sana. Nanti reportnya sudah jadi standar, semua tim bentuknya sama, tergantung proyeknya mau ambil apa, idenya mau melakukan apa atau bikin apa atau jualan apa, silakan. Ini boleh produknya disesuaikan sama yang dijelaskan Bu Buci tadi ya, produk dan jasanya yang inline sama pemerintah kayak apa gitu. Jadi kalian bisa ngecek, bisa pakai 24 jam kerjainnya. Kalau teman-teman memang anaknya nggak mau nunda-nunda, jadi seminggu aja kok kerjain yang personal bisa selesai. Tak putus seminggu aja, kuis-kuisnya nggak apa-apa, belajar duluan. Tapi kalau yang di kelas rata-rata untuk progress report di majornya, di grupnya. Jadi lihat, jadi dosen itu bisa melihat kalian sudah selesai sampai milestone yang mana, modul keberapa, kita sudah bisa lihat. Gitu. Jadi kalau kuis, Bu sudah kok kerjakan kuis tapi ternyata nilainya belum keluar, ya kalian harus lagi karena belum terrecord. Gitu. Oke, Oke, jadi ini simulasinya mulai dari gimana kalian menemukan masalah sehari-hari di lingkungan terdekat kalian, atau kalian lagi jengkel sesuatu, butuh solusi apa, atau kalian punya impian bikin bisnis apa, boleh direalisasikan di sini. Inilah waktunya aktualisasi diri kalian. Kalau kepikiran soal bisnis, kalau kalian punya ide bikin aplikasi, games dan lain-lain, silakan diwujudkan di sini. Berkolaborasi dengan background yang berbeda. Maksudnya apa? Jadi nanti dalam timnya maksimal 3 orang harus beda backgroundnya. Jadi nggak boleh anak manajemen semua 3 gitu. Karena pengalaman yang dulu kayak gitu, kesulitan waktu eksekusi. Ketika pengen bikin ya, contoh bikin modul pembelajaran buat anak-anak kecil gitu, punya idenya tapi nggak bisa cara bikinnya, nggak bisa ngedesainnya kayak gitu. Jadi cuman selesai jadi bisnis plan aja, nggak sampai terrealisasi gitu. Kemudian validasi pasar, ide kalian diterima itu kalau customer kalian mau pakai, mau ngasih masukan ya, terus barang atau proyek kalian ini atau jasa yang kalian tawarkan ini langsung dipakai orang, ditunjukin orang. Kira-kira kalau aku bikin kayak gini, kamu mau beli atau mau pakai apa enggak? Kalau beli, kalau pakai, kira-kira subscribe-nya mau harga berapa? Boleh, gitu. Terus kemudian dibikinlah prototype atau MVP-nya, gambaran kecilnya kayak gimana, mock-up-nya ya. Kalau teman-teman di kafe bikin rumah gitu ya, modelnya kayak apa, mock-up-nya ditunjuk, itu yang ditunjukin ke orang. Kira-kira kalau mock-up-nya kayak gini, dipencet kolornya kayak gini, segala macam, lucu apa enggak? Minta masukan banyak dari usernya, ya gitu. Kemudian yang terakhir, kalau sudah dievaluasi ya dari user testingnya, dibenerin lagi sistemnya,
teman-teman bisa ikut final teaching, nanti wujudnya pameran. Jadi setiap ada orang kalian bisa present, kita bikin ini tujuannya untuk siapa ya, targetnya siapa. Yang penting itu menentukan di awal itu ide dan target marketnya itu siapa dan solusinya untuk apa. Lanjut Mbak. Oke, jadi yang penting cuma 4 itu sebenarnya. 14 minggu tadi udah dijelasin sama Bu Lisa. Kita lanjut aja. Nanti ini belajarnya di kelas aja. Nah, sebenarnya kalaupun nanti teman-teman ini proyeknya nggak dilanjutin, tapi kan ada 2 pilihan, boleh dilanjutin di Inggris. Nanti kalau teman-teman proyeknya lolos internasional, itu akan dilanjutkan di inkubasi, di mentoring teman-teman Inggris. Boleh di luar kelas dilanjutin, direalisasikan, dicarikan investor, dicarikan hibah dari pemerintah, boleh. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau lanjut, kalian belajar ini nggak sia-sia teman-teman. Kalian pasti sudah belajar yang namanya problem solving, critical thinking, kalian diajari literasi keuangan. Untung ruginya bikin proyek kayak gitu kayak gimana sih? Modalnya apa aja, yang perlu apa aja. Kemudian setelah melihat keperluannya, biaya awalnya, proyeksinya. Contoh, kalau aku jual ini ke beberapa pelanggan, misalkan oh ini dipakai sama 100.000 orang, kira-kira balik modalnya kapan? Untungnya berapa? Gitu. Nanti diajari baik semua ya. Jadi teman-teman yang dari TI, yang dari DKV, ya, akuntansi, manajemen, Excel, semuanya diajari literasi keuangan sederhana. Tujuannya kalau ngelihat bisnis ini valuasinya berapa sih di awal? Gitu. Startup itu kan yang dilihat sebenarnya yang dibeli adalah selain nanti berapa banyak yang pakai dan lain-lain, valuasi awalnya itu berapa sih? Modalnya sih berapa sih? Kalau mau nyuntik dana, kira-kira butuh berapa nanti di sana? Diajarin. Jadi kalau plan A berhasil, kalian akan jadi founder. Kalaupun kalian nggak mau lanjut, at least kalian sudah belajar banyak tentang gimana caranya menyusun suatu usaha. Gitu. Lanjut. Oke, nah ini sudah dipakai lebih dari 1,5 juta mahasiswa anak-anak muda, ya, 1.000 kampus dan 15 negara lebih yang pakai. Jadi di Indonesia kampus-kampus besar ini kayak UI, kayak UGM, ya, kita dosen-dosen sebelum ngajar kalian, kita sudah ikut programnya dan kita ketemu sama dosen-dosen dari kampus-kampus negeri yang bagus-bagus di Indonesia. Waktu itu kita juga ketemu sama dosen UI dari Sakti, Undip, ya, Mulawarman, ya, UGM, UNER, rata-rata sudah pakai ini untuk program entrepreneurship mereka. Nah di Asia diterapkannya di business practice. Gitu. Oke, kalaupun teman-teman belum punya ide, mulai sekarang coba kira-kira lebih peka mengamati sekitar. Nanti ketika teman-temannya bisa milih, oh aku tertarik di lingkungan, misalkan, oh aku tertarik di fintech, aku tertarik misalkan di edukasi, di game, segala macam, boleh. Teman-teman diskusikan nanti di kelasnya, ya. Di sana kalian nanti akan belajar koordinasi, komunikasi, ya. Kalian pasti ketemu ada yang ketidakcocokan gitu ya. Nanti gimana caranya menyelesaikan masalah di sana, problem solvingnya, gitu. Oke. Nah, karena ini belajarnya fleksibel, kita targetnya sampai nanti di akhir di pitching itu sisi personalnya selesai, jadi tanggung jawab personal, ya. Kalian fleksibel mau jadi kapan, kayak aku bilang tadi, seminggu awal gak apa-apa. Tapi kalian kalau mau step by step ngikutin kelasnya gak apa-apa juga. Yang penting adalah tidak melewati batas milestone-nya. Setiap milestone punya targetnya yang di-launching sama dosennya, dan itu ditutup ketika tanggalnya sudah tutup. Kalian nggak bisa submit lagi, gitu. Ingat-ingat milestone-nya kapan, ya. Boleh
Nah, yang menjadi tugas hari ini sampai minggu depan, boleh diteruskan hari ini, minggu depan, teman-teman cuma perlu akun, email, dan yang passwordnya diingat-ingat. Jangan, oh punya email tapi nggak ada passwordnya, karena nanti verifikasinya masuk ke password, kalian baru bisa buka akunnya, gitu ya. Jadi tugas minggu ini adalah kalian daftar dulu, nanti minggu depan di kelas kalian baru bisa bentuk PIN. Bikin akun dulu, stop, gak usah tanya macam-macam. Jadi stepnya bisa dimulai dari masuk ke link ini, Mbak, kalau dibantu. Nah, web.net.fdglobal.org.id.home. Di sini kalian masuk ke, kalau enggak ini, kalian ketik One Money Foundation, ini nanti di-share di grup ya setelah One Money Foundation, tapi jangan yang One Money Foundation.org, jangan, tapi yang ada web.net, yang ada web.net-nya itu yang masuk buat kerjakan tugas-tugasnya kalian nanti di sini. Next, masuk paling gampang pakai Google yang aktif aja, passwordnya disimpan ya. Pokoknya masuklah Google aja, klik Google email kalian yang aktif, yang passwordnya tahu ya, masuk dari sana langsung nanti jadi profilnya sebenarnya, nggak usah verifikasi macam-macam. Lanjut Pak. Kemudian nanti di sini kalian melengkapi profilnya, profil sama foto ya. Jadi fotonya dimasukkan, kemudian dilengkapi profilnya, yang bawah nggak usah nggak apa-apa. LinkedIn, Facebook, Twitter, web nggak usah nggak apa-apa, bisa di save. Yang penting-penting aja sampai nomor handphone. Nah itu foto sama profil dilengkapi. Hari ini tugasnya sampai minggu depan ini. Lanjut Pak. Jadi ketika teman-teman di kelas minggu depan, jangan repotin. Wah, aku lupa, aku belum bikin password, belum bikin akunnya. Nanti akan molor kelasnya. Kalau kalian telat, kelasnya yang molor, kenapa? Dosennya juga harus menggrab teman-teman ya, ngajarin step by step, padahal teman-teman bisa punya waktu seminggu untuk belajar sama teman-teman yang lain. Jadi kalau sudah di level pendidikan tinggi kayak gini, self learning itu bukan sesuatu yang baru lagi buat teman-teman. Belajar di luar, coba-coba sendiri kayak gitu jauh lebih efektif. Jadi teman-teman cuma butuh bikin akun gitu. Oh, balik lagi Kak, coba tadi. Nah, yang balik lagi. Yang ada next. Nah, teman-teman nanti setelah punya akun ada kode badge. Kode badge ini per kelas beda sesuai dosennya. Dosennya punya yang namanya cohort. Cohort itu kelas. Jadi masing-masing kelas nanti ada kodenya. Yang kita juga akan kirim nanti di grup ya. Jadi nanti masukin kode badge-nya, di sini jangan salah masukin nama dosennya karena kelasnya beda. Udah sampai situ aja. Ada pertanyaan? Tanya. Ya. Emailnya bebas, nggak harus email. Semua email yang penting ingat passwordnya. Udah. Lagi? Pertanyaan lagi? Jelas? Jelas ya. Jadi sudah sampai nanti ke depan masuk kohort ini ya, jangan sampai salah. Nanti biasanya kalau udah masuk kohort udah jadi tanggung jawabnya biasanya masing-masing. Kalian tanya modulnya di mana, belajar mandirinya di mana, kalian kerjakan bikin tipnya. Jadi nanti ini satu tips lagi. Nanti kalau bikin tim kan 3 orang, putuskan siapa ketuanya yang akan add membernya. Tidak semua ngawur-ngawur, oh aku join sama ini enggak. Jadi udah ditentukan dulu satu tim ketuanya siapa, ketuanya yang akan add membernya. Nah, sudah? Kalau udah jelas, sepertinya udah selesai. Ya, sudah jelas ya, sudah selesai ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa pokoknya diselesaikan bikin akunnya ya. Nanti materinya akan dikirim di grup juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.